Siang anak-anakku. Siapa? Apa kabar hari ini, sehat? Sehat. Rupanya sangat semangat sekali. Baik. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita mulai aktivitas kita, karena kita adalah umat yang beragama, alangkah baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan kepada kita melalui doa kita. Untuk itu, saya persilakan untuk anak didik kami, Olivia Sritonga, untuk memimpin kegiatan kita dalam doa. Silakan. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada anak didik kami, Olivia Sritonga, yang sudah membuka kegiatan pembelajaran kita melalui doa pada siang hari ini. Nah, minggu-minggu yang lalu kita tentu sudah membahas tentang peluang. Tapi sebelum kita nanti membahas untuk lebih lanjut tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Bapak mau cek dulu, mau tanya sama kalian. Hadir semua enggak? Hadir Pak. Siapa yang absen? Ada yang absen? Siapa dulu kelas? Nah, bagaimana nak? Ada yang absen? Ada Pak, absen ada satu orang. Ya. Yosef Pak? Yes Pak. Oh, alasannya mana? Sakit Pak. Oke, sakit ya. Oke, baik, Yosefa ya. Nah, terima kasih nak. Nah, itu sebelum kita melanjut ke materi kita selanjutnya, Bapak ingin menanyakan kembali materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu peluang kejadian saling lepas. Kalau konsep peluang kejadian saling lepas, mungkin anak didik kami masih mengingatnya. Coba di antara kalian nak, siapa yang bisa atau mengingat apa itu peluang kejadian saling lepas? Oke, silakan Archie. Peluang saling lepas itu dia kejadian A sama kejadian B-nya tidak saling mempengaruhi. Jadi baik kejadian A dan kejadian B dia ya udah saling berpengaruh gitu. Oke, baik, terima kasih. Sangat bagus sekali. Ada lagi yang lain nak? Oke, silakan Olivia. Masih ingat? Menurut saya kejadian saling lepas itu di mana kejadian A dan kejadian B itu tidak terjadi secara bersamaan. Oh, tidak terjadi secara bersamaan ya? Nah, itulah konsep kejadian saling lepas. Oke, baik, terima kasih. Nah, karena kita sudah melewati peluang kejadian saling lepas, maka materi kita yang terakhir yang akan kita pelajari pada saat ini, yaitu mengenai peluang majnun, adalah peluang kejadian bersyarat. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apakah menurut kalian sama peluang kejadian saling lepas dengan kejadian bersyarat? Coba, apakah sama? Siapa yang bisa anakku? Oke, silakan, Kennedy. Tidak Pak, karena kejadian saling lepas tidak saling mengaruhi, sedangkan kejadian bersyarat itu kejadian murid mengaruhi oleh kejadian saling Pak. Oke, bagus sekali. Ya, jadi Kennedy, teman kalian mengatakan bahwa kejadian saling lepas dan kejadian bersyarat itu tidak sama. Memang betul nak ya, namanya pun saling lepas dan bersyarat. Kan begitu. Tadi sudah diungkapkan kawan-kawanmu sambil mengingat kembali pada pelajaran kita hari-hari yang lewat, bahwa peluang kejadian saling lepas itu adalah dua buah kejadian yang saling tidak mempengaruhi, tetapi terjadinya adalah bersama-sama. Kan begitu. Nah, sedangkan kalau kejadian bersyarat menurut teman dari Kennedy itu sangat berbeda dengan kejadian saling lepas. Ada lagi yang lain, Pak? Oke, silakan.
Rosdiana? Tidak sama Pak, karena pemahaman saya kejadian saling lepas saling mempengaruhi, sedangkan kejadian bersyarat tidak saling lepas dan kejadian dua mempengaruhi oleh kejadian A. Oke, bagus sekali kan? Bagus sekali. Jadi nampaknya anak didik kami semua sudah memahami konsep-konsep peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian bersyarat yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi sebenarnya memang betul yang sudah kalian pahami bahwa peluang kejadian saling lepas itu sangat berbeda dengan peluang kejadian bersyarat. Perbedaannya di mana? Kalau peluang kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang terjadi, tetapi di mana kejadian A atau kejadian B itu tidak saling mempengaruhi. Sedangkan kalau peluang kejadian bersyarat artinya dua buah kejadian yang saling terjadi bersama-sama, tetapi kejadian A dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A. Itulah dia. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan membagikan materi ajar untuk anak didik kami semuanya. Nah, begitu saya minta coba bentuk kelompoknya. Kelompok 1 nanti saya minta itu dengan model visual, ya, model visual. Jadi kelompok 1 nanti dari sini, ya. Kelompok 1 mulai dari Eji, Sorta, Flora, Christopher dan Olivia Silitonga. Untuk kelompok 2 yaitu auditori, ya. Rosdiana, Rinawati, Edwina, Kennedy dan Octavianus. Sedangkan kelompok 3 yaitu kinestik, ya. Kinestik mulai dari Janet, kemudian Restu, Olivia Siburian, Lebensi dan Archie. Oke, silakan nak dibentuk kelompoknya. Ini materi ajarnya saya bagi untuk lebih memahaminya, ya. Ini materi ajarnya. Nah, kemudian untuk kinestik ini materi ajarnya juga. Kemudian kinestik alat peraganya ini ada di sini dadu, sebuah dadu. Nih, kinestik alat peraganya adalah sebuah dadu dan 1 set kartu bridge, ya. Ini saya berikan kepada kelompok kinestik, ya. Ya, belajar kinestik. Silakan nak digunakan. Nah, tapi sebelumnya coba anak-anak didik kami perhatikan dulu video pembelajaran yang akan kita berikan nanti. Nah, bagaimana dengan kesiapan belajar kalian sebelum kita memutar video? Apakah sudah siap, nak? Siap, Pak. Semangat? Masih, Pak. Oke, tapi tidak semua kelompok saya lihat menyahut dengan semangat. Untuk itu, coba sebelum kita lanjut memutar video untuk pembelajaran, di sini Bapak akan melihat dulu bagaimana perasaan kalian saat ini, ya. Nanti masing-masing tiap kelompok tolong diisi nanti, ya, kejujurannya masing-masing kelompok nanti di sini ditulis saja namanya, ya. Bagaimana perasaannya tinggal pilih, nak. Tinggal pilih, ya. Nah, itu nanti saya bagi, tinggal pilih, baru nanti saya tagih kembali. Oke? Bisa, ya? Nah, ini untuk kelompok 1, silakan langsung diisi. Kemudian kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan diisi, nak. Sudah? Langsung aja ditulis, nak, nama kelompoknya, nama anggotanya, baru perasaannya. Oke. Sudah, nak? Pak.
Ayo, cepat nak. Siapa yang sudah siap? Kelompok siapa yang sudah siap, Pak? Mengisi perasaan dari tiap-tiap masing kelompok. Ayo. Udah, 21 udah. Udah, mari nak. Udah. Ya. Oke. Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Kelompok 3 sudah. Ayo cepat nak. Sudah nak. Sudah aja perasaannya udah sih. Udah. Terima kasih kelompok 3, kelompok 2, sudah? Oke, bagus. Nah, Bapak melihat tentang perasaan klien dari setiap kelompok. Kelompok 1 yang dipilihnya semua perasaannya senang. Nah, menurut kelompok 1, kenapa? Apa alasan klien nak? Kenapa perasaan klien senang? Kalau kami, perasaan kami senang karena belajar matematika itu sangatlah menyenangkan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus, terima kasih ya. Jadi kelompok 1 katanya merasa senang karena belajar matematika itu sangat asik ya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kelompok 2, saya lihat di sini, Bapak lihat, perasaan klien semua juga senang. Apa alasan klien nak? Kenapa merasa senang? Senang karena belajar matematika itu sangat asik, menarik, dan seru. Dan materinya itu mudah dipahami, Pak. Oke, bagus. Jadi matematika itu asik dan menyenangkan. Materinya mudah dipahami ya. Lanjutnya, yang terakhir, kelompok 3, kelompok kinestik. Apa alasan klien nak? Kenapa semua senang? Karena kami bisa belajar sambil mempraktekkan secara langsung tentang peluang. Bagus. Memang hebat-hebat anak didik Bapak ini semua perasaannya senang. Jadi memang masih semangat saya lihat. Jadi walaupun ice breaking seperti ini bentuknya, ungkapan perasaan klien, Bapak sangat bangga sekali. Lalu itu, marilah kita mulai materi pembelajaran kita yang selanjutnya. Materi pembelajaran kita adalah, coba perhatikan dan dengarkan, adalah peluang kejadian bersyarat. Tujuan kita mempelajari ini nanti diharapkan anak didik kami setelah pembelajaran kita berakhir dapat menjelaskan apa itu peluang kejadian bersyarat. Kemudian yang kedua, anak didik kami dapat menentukan nilai kejadian bersyarat, nilai peluangnya nak ya. Nah, selanjutnya nanti klien dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang klien temui dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep peluang kejadian bersyarat. Jadi ada 3 hal ya. Nah, untuk itu coba perhatikanlah video pembelajaran yang Bapak putar, simak dan pahami. Semoga bisa langsung paham. Oke nak? Pak. Oke. Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas peluang part yang ke-15, yaitu tentang peluang kejadian bersyarat. Simak terus video ini sampai akhir.
Kita sudah sampai di bagian terakhir dari peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian bersyarat. Jika kejadian A dan B tidak saling bebas, maka masih ingat ya, dua kejadian yang tidak saling bebas itu artinya saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kejadian A mempengaruhi kejadian B, kejadian B mempengaruhi kejadian A. Oke, jika kejadian A dan B ini tidak saling bebas, maka peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu adalah P A garis B itu bisa kita baca dengan syarat ini P A dengan syarat B, atau artinya peluang kejadian A ini terjadi dengan syarat kejadian B ini terjadi terlebih dahulu sama dengan P A ini sama B per PB, di mana PB tidak boleh sama dengan 0 karena kalau PB nya 0 kan dibagi 0 kan tidak terdefinisi, ya kan? Jadi di sini PA garis B adalah peluang kejadian A jika kejadian B terjadi terlebih dahulu, sama dengan ini PA irisan B peluang kejadian A dan B. Ingat ya, irisan artinya dan per PB. Jadi cara mengingatnya adalah peluang irisan kedua kejadian tersebut dibagi peluang syaratnya. Di sini kan dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu, jadi harus per syaratnya. Syaratnya kejadian B terjadi berarti peluangnya B PB. Jangan sampai kebalik ya. Jadi di sini PA garis B sama dengan PA irisan B per PB. Oke. Berikutnya peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu, ya tinggal dibalik. Dari PB garis A, PB dengan syarat A adalah PA irisan B sama peluang kejadian A dan B per PA sekarang, karena kan syaratnya kejadian A terjadi terlebih dahulu, berarti pernya peluang A, di mana PA tidak sama dengan 0. Untuk keterangannya ya sama, tinggal dibalik aja. PB garis A itu peluang kejadian B jika kejadian A terjadi terlebih dahulu. Oke, tapi gini, pada prakteknya di soal nanti kan A sama B itu kita misalkan sendiri. Jadi lebih baik kalian ingat satu aja, nggak usah dua-duanya. Kalau saya lebih enak ini yang depan ini, PA garis B sama dengan PA irisan B per PB. Jadi nanti dari kata-katanya itu kita identifikasi mana yang A, mana yang B. Pokoknya yang B itu harus terjadi terlebih dahulu, baru A ini terjadi. Itu PA garis B. Oke, untuk lebih memudahkan memahami peluang kejadian bersyarat, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, dua buah dadu dilempar secara bersamaan. A. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, tentukan peluang mata dadu pertama sama dengan 1. Oke, agar tidak membingungkan, kita buat dulu ruang sampelnya. Ya, jadi dua buah dadu dilempar, kita buat ruang sampelnya dalam bentuk tabel seperti ini. Kalau kalian masih ingat, jadi ini dadu pertama, kemungkinannya bisa muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Demikian juga dadu yang kedua, bisa muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Kalau misalkan dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 1 juga, maka hasilnya 1,1. Kalau dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 2, maka hasilnya 1,2. Dan seterusnya, sampai yang terakhir 6,6. Jadi di sini jumlah titik sampelnya adalah 6 kali 6 atau 36. Jumlah titik sampel itu adalah NS kalau kalian masih ingat. NS-nya 36. Oke, nah lalu sekarang kita ke soal. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, ada kata-kata jika di sini. Jika itu menunjukkan syarat. Jadi mata dadu yang muncul kurang dari 4 itu terjadi terlebih dahulu, atau kalau dirumus, ya dirumus yang PA garis B, maka ini adalah kejadian B. Jumlah mata dadunya kurang dari 4. Tentukan peluang mata dadu pertama sama dengan 1, itu adalah A. Ya, jadi kita disuruh mencari peluang A garis B. Jadi di sini kita jawab ya. Soal A, PA garis B atau dengan syarat B, rumusnya sama dengan PA irisan B per PB. Jadi untuk mencari PA dengan syarat B, kita harus cari PA irisan B sama PB. Sebelum cari P, kita harus cari N-nya dulu. Jadi MA irisan B sama NB. Ya, jadi di sini kita lihat. Kita mulai dari kejadian B. Kejadian B, jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4. Dari titik sampel ini, yang jumlahnya kurang dari 4 yang mana? Ini kan. Ini jumlahnya 2, jumlahnya 3. Ini sudah 4. Kan kurang dari 4. Berarti 4 nggak ikut. Jumlahnya 2 sama 3 aja. Berarti cuma ini ya.
Jadi cuma ada 3 titik campur. Nah ini yang saya kasih tanda warna merah ini adalah B, kejadian B atau hubungan, ya, hubungan kejadian B. Oke, lalu kejadian A gimana? Mata dadu pertama sama dengan 1. Berarti mana aja? Mata dadu pertama sama dengan 1 kan mata dadu yang kedua bebas. Bisa 1 sampai 6, ini 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Semuanya. Ini adalah A. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau ini A, ini B, berarti A irisan B yang ini kan? Ya, jadi di sini bisa kita itu yang pertama PA irisan B. PA irisan B sama dengan berarti N A irisan B per NS. NA irisan B ada dua titik sampel yaitu 1, 1 sama 1, 2 berarti sama dengan 2 per NS yang 36. Coret 1, coret 18 berarti sama dengan 1/18. Kita cari PB sekarang. PB berarti semuanya ya, baik yang termasuk dalam A maupun bukan. Berarti ini ada 3 berarti ya. Berarti sama dengan NB per NS sama dengan 3/36. Coret 1, coret 12 berarti sama dengan 1/12. Kita masukkan ke rumus yang atas. Berarti ini sama dengan PA irisan B itu 1/18 per PB-nya 1/12. Kita kali balik, berarti sama dengan 1/18 dikali 12 per 1 atau 12 saja. Lagi 6, berarti 3, ini 2, berarti sama dengan 2/3. Oke, kita dapatkan jawaban soal A. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, peluang mata dadu pertama sama dengan 1 adalah 2/3. Kita ke soal B. Di sini saya hapus dulu ya. Soalnya kan nanti A, B-nya beda. Ya, jika mata dadu pertama adalah bilangan ganjil, berarti ini adalah B. Tentukan peluang jumlah mata dadu yang muncul lebih dari 9, berarti ini A. Kita identifikasi dulu A sama B, ini titik sampelnya ini. B itu mata dadu pertama bilangan ganjil, berarti bisa 1, 3, 5. Banyak ya. 1 itu ini bisa 1, 1 sampai 1, 6. 3 itu bisa 31 sampai 36. 5 itu bisa 51 sampai 56. Jadi semua yang saya cari warna merah ini adalah B. Oke, lalu A, jumlah mata dadu yang muncul lebih dari 9, lebih dari 9 berarti bisa 10, 11, atau 12. Yang mana itu? Ini ada 10, ini 10, ini 10 juga. Nah, 10, 11, 12 ini. Ini adalah A. Nah, kita hitung PA irisan B dulu ya. PA irisan B kan sama dengan NA irisan B per NS. A irisan B itu berarti yang termasuk dalam A sekaligus B. Berarti ini, ya kan? 55 sama 56 berarti ada 2. Berarti sama dengan 2/36. Coret 1, coret 18 berarti sama dengan 1/18. Lalu kita cari PB. PB berarti sama dengan NB per NS. NB-nya ada berapa ini? Ini 6, ini 6, ini 6, berarti 18 per 36. Coret 1, coret 2, berarti sama dengan setengah. Kita masukkan ke rumusnya PA dengan syarat B sama dengan PA irisan B per PB, berarti sama dengan PA irisan B 1/18 per PB setengah, berarti sama dengan 1/18 dikali 2/1 atau kali 2, coret 1, coret 9, berarti sama dengan 1/9. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal B. Jika mata dadu pertama adalah bilangan ganjil, maka peluang jumlah mata dadu yang muncul lebih dari 9 adalah 1/9. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist singkat dan blog ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, Oke, demikianlah video pembelajaran yang sudah kalian tonton. Semoga disimak dan dipahami. Nah, untuk itu, yang pertama untuk kelompok 1
akan Bapak tanya ini. Kira-kira apa yang kau dapatkan dari video pembelajaran tadi? Apa nak yang bisa kau ceritakan dari video pembelajaran tadi? Ada nggak yang kau dapatkan? Ayo. Apa yang kau dapatkan dari video pembelajaran tadi nak? Ada nggak? Bisa nggak kalian pahami apa yang sudah diberikan dari video pembelajaran tadi? Coba, apa? Bisa dijelaskan nak? Kalau yang masyarakat itu adalah kejadian yang tidak sangat bebas, tapi kejadian tersebut dan dari video tersebut kami mengetahui Ya. yang terus dari ulang saja. Oke, itu dia. Bagus. Nah, bagaimana dari kelompok 2 bisa dipahami nak? Atau ada yang mau ditanyakan? Bisa kalian pahami kelompok 2? Bisa? Oke. Kelompok 3 gimana? Bisa nak? Bisa ya? Sama Oke. Jadi di luar dari itu nak, supaya lebih gampangnya seperti ini nak. Jadi sangat mudah. Ya. Dan sesungguhnya kalian nanti jangan bertanya-tanya nak. Kok kenapa sih dalam matematika itu kita harus belajar belum bersyarat? Kan gitu. Nah, sesungguhnya konteks peluang ini sangat berguna nanti nak kita gunakan dalam menentukan peluang-peluang seperti yang terjadi pada perakhiran cuaca. Kemudian yang kedua, menentukan bagaimana langkah selanjutmu ketika kalian nanti nak bermain investasi. Jadi tentu dari sana bisa kalian tentukan seberapa besar peluangnya. Dan selanjutnya boleh kita gunakan aplikasinya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti dalam bentuk permainan. Misalnya main ludo atau yang digunakan dengan dadu, ya kan? Nah, kemudian konsep untuk bermain kartu juga boleh. Tapi di sini Bapak bukan menyarankan kalian untuk menyalahgunakan, nak ya, bukan untuk berjudi. Tetapi yang kita peroleh adalah ilmunya. Bagaimana kita bisa dapat menentukan peluang dari setiap trik-trik permainan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ingat peluang majemuk itu sebenarnya konsepnya ada 4 jenisnya. Yaitu yang pertama peluang kejadian tidak saling lepas, kemudian peluang kejadian saling lepas, yang ketiga peluang saling bebas, dan yang terakhir yang kita bahas sekarang adalah peluang bersyarat. Ya, Pak. nah, semoga bisa kalian pahami nanti dan bisa kalian gunakan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sekarang Bapak akan memberikan sebuah soal kontekstual. Coba semua mendengarkan, dan kalau siapa nanti yang sudah bisa menjawabnya, silakan dijawab. Kalau bisa tampil ke depan. Ya, boleh 1 orang. Ya. Nah, Bapak mau lihat apakah sudah bisa kau pahami mengenai materi peluang bersyarat ini melalui video pembelajaran, kemudian kinestik alat peraga tadi, ya, coba berikan, kemudian kelompok 1 dari melalui gambar, kelompok 2 tadi dengan auditori melihat video, dan semua ketiga kelompok tentu tadi sudah melihat dan menonton video pembelajaran yang sudah berikan. Nah, masalahnya seperti ini nak. Coba dengarkan nak dan pahami. Oke? Terdapat 14 orang anak didik yang akan diajukan untuk dipilih sebagai ketua organisasi. Ya. Dari 14 orang tersebut terdiri dari 8 orang laki-laki, 6 orang perempuan. Dalam pemilihan tersebut, 5 orang diantaranya laki-laki masuk ranking 10 besar. Kemudian dari antara siswa perempuan tadi, 4 orang juga masuk ranking 10 besar.
Pertanyaan Bapak, berapakah peluang terpilihnya sebagai ketua organisasi adalah laki-laki? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, silakan Olivia. Boleh kita berikan nak? Ya, masuk ke mana sana? Boleh. Berarti dari sini kan terus nampak dia paham seperti itu. Nih, boleh sini. Yang lain coba nak, sambil diperhatikan dan dilihat ya. Berarti di sini ada syarat nak ya, dari soal tekstual tadi ya. Ada Pak. Ada syaratnya, iya. Oke. Gimana sambil dia mati nak ya? Ya Pak. Ya. Coba bisa Olivia jelaskan itu nak? Bisa Olivia jelaskan pencacahannya? Oke, silakan coba para pendengar nak, ayo. Di sini jumlah calonnya ada 14, di mana itu ada 8 laki-laki dan 6 perempuan. Yang laki-laki itu ada 5 orang yang masih 10 besar dan yang perempuan ada 4 orang. Jadi kita di sini peluangnya terpilih laki-laki dan Mas Redi 10 besar.
Jadi kita misalkan A itu adalah kejadian terpilihnya calon itu yang masuk keputusan. Sedangkan kejadian B adalah kejadian terpilihnya laki-laki. Kita bisa buat seperti ini. Yang A itu ada 9 orang, 5 tambah 4. Sedangkan yang kejadian terpilih laki-laki itu bisa 8. Jadi kalau kita nyari peluang yang A-nya dulu, dapat didapatkan 9/14. Kemudian kita mencari peluangnya dari B irisan A. Tapi seperti itu B irisan A-nya itu ada 5. Karena laki-laki yang masuk besar itu ada 5 orang. Jadi dapatlah B irisan A-nya itu 5. Jadi peluangnya itu adalah 5/14. Jadi peluang B dengan syarat A itu adalah peluang B irisan A berpeluang A. Jadi bisa didapatkan bahwa peluang B irisan A itu 5/14 dan peluang A itu adalah 9/14. Jadi didapatkan hasilnya 5/14. Bagus. Tepuk tangan. Oke, kira-kira bisa nggak Pak? Sama. Atau dari sini ada mau yang ditanya nggak? Ada mau ditanya? Nggak ada ya? Berarti hebat semua. Jelas semua ya Nak? Oke, baik. Karena memang setiap kelompok yang saya lihat sangat antusias dan semangat, kemudian dengan sangat mudah saya lihat bisa memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Itu Bapak akan memberikan yang namanya lembar kerja siswa atau bisa juga disebut dengan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, ya, itu juga itu namanya, nah, cuma siswa jadi peserta didik. Oke, nah, bisa ya? Bisa Pak. Nah, itu silakan dikerjakan di sini sesuai dengan kelompoknya, ya. Nih, saya kasih LKS, mohon dikerjakan Nak. Nih, kelompok 1, kelompok 2, dan nih kelompok 3. Silakan didiskusikan, ya, Pak. Berkolaborasi Nak. Kemudian harus lihat masing-masing tiap kelompok mampu berinteraksi sosial, ya, berelasi juga harus mampu. Silakan. Bapak kasih waktunya 10 menit. Ya. Cepat kali. Oke, berarti itu 3 soal kan? Iya, Pak. Nah, karena ini diskusi, per 1 soal 5 menit, berarti 15 menit. Ayo silakan Nak. Silakan, kerjakan. Oke, silakan kerjakan. Ayo. Ya, tulis nama kelompoknya Nak ya. Ya Pak.
Untuk yang kiri nak kerjakan aja lah nanti lah. Sesuai dengan perangkat aja lah. Karena ada di LKS itu pilihan, ya. Pilihan. Jadi nanti dibuat secara alat perangkat tadi. Digunakan aja perangkat. Kan tadi ada kartu bridge, ada juga domino, kemudian ada juga koin kan? Nah, oke, silakan ya. Itu aja gunakan. Kemudian nanti untuk kelompok 1, nanti hasilnya nanti gunakan aja dengan produk gambar ya. Produk gambar aja ya. Produk gambar. Kalau untuk kelompok 2 nanti siap nanti presentasi kan? Bisa dipresentasikan nanti hasilnya ya. Oke. Silakanlah. Kelompok 1. Ayo nak, semua klik nak, ayo. Ayo. Ya. Mana kelompok 2? Ya. Langsung di LKS aja, pindahkan. Langsung tulis hasilnya, ya. Nanti presentasinya juga itu juga, ya. Ayo. Boleh sambil semua di antara kelompok itu kan memberikan pendapatnya supaya nanti menyebutkannya kita bersama-sama nah, ya. Jadi kalian juga sejak masing-masing kelompok atau kelompok bisa memahaminya. Nah, itu. Ya. Sudah bersama tak? Ya. Oke. Betul. Kemudian dadu ya. Kemudian dadu dengan koin juga bisa, dari kartu juga boleh. Silakan. Oke. Nah, waktu jalan terus. Angka. Apa? Hah? Burung kali. Angka. Ya. Mana? Sudah bisa siap? Dua. Terus 500 angka. Ayo. Ketika temannya itu reaksi melempar mengundi, dia sama koin atau kartu, sambil diperhatikan ya. Angka berapa yang muncul?
Ini belum gerakan Yuk. Waktu tinggal 8 menit lagi nak ya. Ya. Waktu tinggal 2 menit lagi. Sudah. Waktu 5 menit lagi nak ya. Ayo semangat. Boleh diskusi bersama sama teman-temannya ya. Jadi kerja sama tim itu perlu nak. Nah, relasi juga dulu. Populasi dari ini
santel. Berdiri santel. Udah. Oke. Gimana sih, Nak? Sudah siap? Kelompok 2 siap? Siap, Pak. Oke. Boleh dipresentasikan, Nak? Siap, boleh, Ya, Pak. bagaimana kelompok 1? Siap? Sedikit lagi. Oke. Sedikit lagi kelompok 3. Sedikit lagi. Oke. Satu aja, Nak. 2 menit lagi, ya. Nah, 2 menit karena memang waktunya masih ada 3 menit. Baik, Pak. Nah, oke, silakan lanjut. Siap? Oke. Mana? Karena memang sudah siap, waktunya sudah habis sudah. Nah, untuk kelompok 2 auditori, ya, bisa nggak ya? Siap untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Bisa, Pak. Oke, silakan maju ke depan, Nak. Nah, untuk kelompok 1 dan 3, coba nanti Nak sambil diamati ya hasil dari presentasi teman-teman kelompok 2. Nanti saya minta nanti kelompok 1 ya membuat laporan produknya dalam bentuk berupa gambar sesuai dengan yang diminta pada LKS. Nanti kelompok 3, kelompok 3 nanti ya, boleh juga nanti untuk produknya juga melalui gambar pun boleh, tapi dijelaskan tidak ya? Ya, Pak. Oh, ya? Oke. Silakan. Perhatian. Perhatian lo, Bebs. Ayo. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok auditori akan menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Rasulina Said dan ini Rina Marianja, Edwina Nekare, Pendidik Ali dan Okta Syaragat. Baiklah, selamat memperhatikan. Silakan. Sambil diperhatikan tak? Ya, Pak. Untuk kelompok yang lain sampai di sini lah ada kemari, biar saya ada teman, ada kemari, biar ada temannya, kan gitu. Terhadap siswa ini nah, iya, kan gitu. Sambil menunggu temanmu menuliskan hasil kerja dia.
Ya, silakan Nak, coba. Ayo Nak, coba Nak. Oke. Ya. Oke, udah cukup gitu Nak. Dan 2 soal aja juga. Nah, coba bisa dijelaskan Nak? Silakan jelaskan. Teman-teman ini hasil presentasi kami gitu aja. Teman-teman inilah hasil dari presentasi kami. Menurut saya itu peluang sambungan N NS per NA. Yang diminta sini kan jumlah kartu as dan kartu jack. Pertama kita cari dulu kartu as. Total kartu as itu sama dengan 4. Total seluruh kartunya itu ada 52. Jadi peluang sama dengan NS per NA sama dengan 4 per 52 sama dengan 1 per 13. Dari mana 1 per 13 ini? Ini sama-sama 4 sama-sama dibagi 4, 1. 52 dibagi 4 sama dengan 13. Yang kedua kartu jack. Total kartu jacknya ada 4, total kartu seluruhnya 51. Jadi peluang sama dengan 4 per 51. Kasus keseluruhannya 1 per 13 kali 4 per 51 sama dengan 4 per 663. Oke, coba perhatikan Nak, bisa diulang Nak? Bisa Nah, ini karena pengambilan tanpa pengembalian, kan begitu kan? Jadi dia berkurang. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya rasa nomor 2 juga sudah sangat simpel ya. Oke, nah dengan demikian baik, bagus kelompok 2 visual sudah mempresentasikan hasil diskusi melalui LKS yang telah diberikan ya. Nah untuk itu coba Nak, tepuk tangan untuk teman-teman ini. Oke, silakan kembali dulu Nak ke tempat. Tugasnya taruh di situ dan di meja Bapak. Oke. Nah kemudian dari kelompok 1, ayo gambarnya udah siap Nak? Mari hasilnya kalian dan soal LKS-nya mari dikumpul kembali Nak. Udah? Oke. Udah? Oke, baik, mantap. Jadi inilah hasil dari kelompok 1 Nak. Jadi dalam bentuk gambar dia ya, gambar. Oke. Nah kemudian kalau untuk kelompok 3 bagaimana Nak? Bisa Nak? Udah Pak. Ada Nak sama LKS-nya juga, mari. Ayo. Menurutnya bisa dijelaskan Nak? Mas sudah kelompoknya, jelaskan aja sudah sebelum waktu. Ayo. Nih,
Dari soal case itu, ini apa yang kau buat ini? Silakan. Kau usah harus tulis, saya rasa bisa nak simak aja. Kalau satu sisi dari 6, maka 2 dari 3 barang gitu. Ya. Oh, cepat gitu ya. Dari pertama dan 2, cepat. Di sana dibuat gitu. Ya. Hasil dicoba. Ayo. Langsung aja tabelnya. Di satu dibuat. Nah, langsung aja. Ya. Sampai Pak. 61 ini bawa orang lagi Pak. Oke, satu. Jadi ini boleh Pak. Jadi kelompok 3 ini tadi yang mencoba mengambil tugas untuk peraga, ya, peraga, yaitu konsep 2 badan, ya, memperkenalkan 2 badan. Udah? Anda juga dari apa tadi? Oke. Udah? Udah ada pergi barangnya. Seperti ini. Oke. Oke. Nah, bagus. Sangat tepat sekali nak hasil tugas mereka. Jadi tugas mereka ini tadi sesuai dengan hasil pengujian, dia 2 dadu. Jadi mereka minta kasus yang pertama itu bahwa dadu pertama selalu muncul 5, ya. Kemudian dadu kedua itu adalah lebih dari 9, ya, lebih dari 9. Oke. Nah, sehingga untuk kasus ini nak 55 kemana nak? 54 ini kan lebih dari 9 sini. Bisa dulu. Ini yang kau tadi. 55 dengan 56, ya kan? Jumlahnya kan 5, dari pertama 5, dari kedua 5, ya 10 lebih dari 9 kan? Nah, itu seperti itu ya. Ya, jadi yang lebih dari 9 itu adalah hanya 55 dan 56, ya. Oke. Nah, sehingga irisannya adalah terdapat 2/3
pelana untuk peluangnya. Kemudian untuk peluang dari syarat 5 itu tadi, dari pertama adalah 6/3 pelana, sehingga hasilnya adalah 26 atau 1/3. Bagus sekali. Silakan tepuk tangan. Oke. Silakan dulu, Pak. Oke. Kerjaan bagus, timnya sangat bagus juga, aktif, kompak semua ya. Oke. Ya. Jadi itulah tadi hasil pelajaran kita pada hari ini. Jadi kita sudah selesai dalam konteks mempelajari tentang peluang kejadian bersyarat. Ya, Ya Pak. peluang kejadian bersyarat. Sekali lagi, Bapak tanya, siapa yang bisa membuat penjelasan apa itu peluang bersyarat? Silakan. Apa itu sesungguhnya peluang bersyarat? Oke, Rosdiana, buat suaranya nak. Peluang bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas tapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Oke, bagus, terima kasih ya. Dan tentu kata kunci adalah peluang bersyarat itu adalah dua buah kejadian yang saling mempengaruhi, di mana harus terjadi dulu kejadian A baru terjadi kejadian B, atau sebaliknya terjadi dulu kejadian B baru kejadian A. Oke. Nah sekarang bagaimana untuk menentukan nilai peluang bersyarat? Siapa yang bisa? Ayo, peluang bersyarat menentukan nilainya. Ada yang bisa nak? Ayo. Nilai peluang bersyarat, ayo. Ada yang bisa? Ayo, Olivia bisa? Olivia, ayo. Jadi mencari peluang bersyarat itu apabila kejadian ada terjadi hadis ini, maka peluang B dengan syarat A sama dengan peluang B irisan A per peluang A. Oke, bagus ya. Itulah untuk menentukan nilai peluang kejadian bersyarat. Jadi tergantung Bex. Kalau dua buah kejadian, mau A dulu atau B dulu itu sama. Yang penting harus kita cari dulu peluang dari irisan A terhadap B. Nah selanjutnya dibagi oleh peluang A. Oke, ketika A lebih dulu, kemudian per B, ketika B lebih dulu. Nah, tapi ingat syaratnya adalah bahwa peluang A-nya atau peluang B-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau dia dibagi dengan 0, hasilnya tak Oke, itu dia. Sampai di situ ada pertanyaan tak? Bisa dipahami jelas? Oke. Untuk selanjutnya materi yang akan kita pelajari penerapan dari peluang ini nak. Kalau dikatakan penerapan aplikasinya, jadi aplikasinya itu banyak. Boleh kita gunakan nanti untuk contoh penanggulangan cuaca, baru kedua investasi, ketiga berada dalam konteks permainan atau dalam kehidupan sehari-hari. Ya, begitu tadi ya. Nah, jadi konsep-konsep ini perlu anak kami sekalian perlu dipahami ya dan disimak dan diingat kembali karena ini akan berlanjut nanti konsepnya ini dalam aplikasi kedua. Oke, dengan demikian berakhirlah kegiatan pembelajaran kita ini karena tadi dibuka dengan 2, maka sebagai umat yang beragama tentu kita juga ketika selesai melakukan aktivitas harus hidup dengan 2. Untuk itu saya minta kesediaan dari siapa nak yang bisa bikin 2 dulu? Oke, siapa nak? Ayo silakan. Siapa yang bisa nak? Ada yang mau? Ada bisa? Oke, Christopher silakan. Ditutup dengan 2. Karena kita sudah selesai melakukan pembelajaran kita, lebih baik kita tutup dengan doa mulai. Terima kasih Bapak buat hari ini Bapak, untuk semua sekalian dengan Bapak. Kami juga Bapak sudah dengan Bapak pembelajaran ini menjadi utama bagi kami Bapak menjadi utama kepada Bapak. Ya Bapak, kedua kami tinggalkan di rumah dengan kesehatan rezeki dan keberkahan. Berpuji nama Bapak sekarang Yesus juga selamanya. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih kepada Christopher yang sudah menutup pikiran kita dengan doa. Nah, untuk itu tetap semangat nah untuk kembali belajar. Oke, Pak. saya semangat ya. Ketika Pak buat SMA kampus jaya. Coba silakan SMA kampus jaya. Sekian pembelajaran kita.
Horas. Shalom.